Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya untuk membahas golongan darah. Di sini juga nanti akan membuka silabus KSN 2020 dan soal KSN. Halo, masih semangat ya belajar IPA dengan Ibu Asih? Kali ini kita akan belajar tentang pewarisan sifat pada golongan darah manusia. Karl Landsteiner membagi golongan darah manusia menjadi 4 macam, yaitu golongan darah A, B, AB, dan O, yaitu berdasarkan ada dan tidaknya agglutinogen atau antigen di dalam permukaan membran sel darah merahnya atau eritrositnya, dan ada tidaknya agglutinin atau antibodi di dalam plasma darahnya. Golongan darah A memiliki agglutinogen atau antigen A di dalam permukaan membran selnya pada sel darah merahnya, dan di dalam plasma darahnya memproduksi agglutinin atau antibodi anti-B. Nah, golongan darah B memiliki agglutinogen atau antigen B yang mencirikan golongan darahnya. Sedangkan di dalam plasma darahnya itu memproduksi agglutinin atau antibodi anti-A ya. Nah, ini ya, anti-A atau disebut juga alfa. Nah, kalau golongan darah AB itu di dalam sel darah merahnya atau eritrositnya itu memiliki agglutinogen atau antigen AB, tetapi tidak memproduksi agglutinin atau antibodi anti-A dan anti-B di dalam plasma darahnya. Jadi tidak memiliki agglutinin atau anti-A dan anti-B. Nah, kalau golongan darah O itu tidak memiliki antigen, sehingga disebut juga golongan darah O atau 0. Sedangkan golongan darah O ini di dalam untuk mengetahui golongan darah seseorang perlu dilakukan uji golongan darah ya, yaitu caranya dengan menggunakan serum ya, serum anti-A, anti-B dan anti-AB. Serum ini diproduksi secara sintesis ya, dan serum ini menyerupai zat anti-A yang diproduksi oleh plasma darah. Jadi serum ini nanti akan diteteskan pada sampel darah seseorang yang sudah diambil ya, kemudian diteteskan di atas plat ya atau kaca benda sedikit ya. Kemudian setelah itu baru diberi serum tersebut ya. Nah, setelah ditetesi serum nanti akan ada penggumpalan atau koagulasi ya. Seperti ini ya. Jadi ini diteteskan, ini serumnya nih diteteskan di A, B, dan C 3 tetes ya. Ini ya, misalnya ini golongan darah A. Jika ditetesi dengan anti-A menggumpal seperti ini, nanti didiamkan 1 menit menggumpal, maka kemudian ditetesi dengan anti-B tidak menggumpal, dengan anti-AB kemudian menggumpal, berarti golongan darah orang tersebut adalah golongan darah A. Nah, kalau golongan darah B ini sampel darahnya, kemudian ditetesi dengan anti-A tidak menggumpal, kemudian ditetesi dengan anti-B menggumpal, dengan anti-AB menggumpal, maka golongan darah orang tersebut berarti golongan darah B. Demikian juga untuk golongan darah AB. Ini ya sampel darahnya, kemudian ditetesi dengan anti-A, anti-B maupun anti-AB menggumpal, berarti golongan darah orang tersebut adalah AB. Nah, kalau golongan darah O ini ditetesi anti-A, anti-B atau anti-AB. Nah, berikut ini ada tabel lengkapnya ya. Ini adalah sampel darahnya. Ini sampel darah ini memiliki agglutinogen atau antigen A. Kemudian ini memiliki memiliki antibodi dalam plasma darahnya, dan ini kalau ditetesi dengan zat anti-A, kemudian ini zat anti-B tidak menggumpal, kalau anti-AB menggumpal. Nah, ini berarti golongan darahnya A, dan ini golongan darah B, kemudian AB. Nah, kenapa terjadi penjelasannya ya? Fenotip dan genotip golongan darah A itu ya, kalau golongan darah A fenotipnya sifat yang nampak golongan darahnya A tadi berdasarkan uji.
dia sebenarnya memiliki genotip I A besar atau ini kalau misalnya homozigot ya gennya ya, berasal dari orang tua yang golongan darahnya golongan darah A dengan A, ini homozigot namanya. Kalau misalnya orang tuanya itu aja ada yang bergolongan darah O atau ada yang heterozigot, maka dia memang penampakannya golongan darahnya A tapi membawa gen golongan darah O sehingga IA IO. Maka dia memiliki gametnya dua macam, yaitu IA dan IO. Nah, kemudian kalau golongan darah B itu juga sama dengan A ya, bisa homozigot genotipnya, bisa heterozigot ya. Jadi dia membawa gen O tapi tidak nampak karena resesif ya, golongan darah IO 0 atau I0. Golongan darah AB itu kalau seseorang memiliki genotipnya IA dan IB ya, sehingga gametnya juga dua, IA dan IB. Sedangkan orang yang bergolongan darah O, dia akan memiliki golongan darah O jika genotipnya dua-duanya adalah IO, sehingga gametnya nih satu macam saja. Nah, bagaimana F1-nya jika parentalnya golongan darah A dan B atau golongan darah A dan O atau golongan darah B dan O? Nah, kita akan melihat contoh persilangannya. Nah, ya. Di sini tabel pewarisan golongan darah pada anak ya. Misalnya ini orang tuanya golongan darahnya O, ibunya ini yang ke bawah ya, yang vertikal, yang horizontalnya ini adalah ayahnya. Ini garisnya harusnya di sini ya. Misalnya ibu O, ayah O, maka seluruh anaknya di sini O. Jadi tidak mungkin selain O. Tetapi kalau golongan darah ibu O, ayah A, ini keturunannya kemungkinan bisa O, bisa A. Ya. Nah, kalau ayahnya A, ibunya O sama ya. Ini ya. Ayahnya O, ibunya A sama. O dan A ini ya, sama. Kalau B dengan O. Nah, ini ya kemungkinannya O dan B. Ini B dengan O ya. Kemudian kalau O dengan AB, maka anaknya itu pasti A dan B. Ya, kalau O dengan AB, orang tuanya O dengan AB itu sudah bisa dipastikan seluruh keturunannya golongan darahnya hanya A dan B. Ya. Kemudian kalau misalnya AB dengan A, ini ya kemungkinan keturunannya. Nah, yang memungkinkan lengkap seluruhnya yaitu apabila golongan darah A dengan B, orang tuanya A, B, atau dibalik ini ya, ibunya yang B, ayahnya A ya, yang warnanya oranye ini ya, ini lengkap seperti itu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Berikut contoh persilangannya. Nih ya, pertanyaannya, mungkinkah seorang yang bergolongan darah A dengan golongan darah A atau B dengan B dapat memiliki keturunan golongan darah O? Jawabannya dapat apa tidak? Kita lihat. Kalau misalnya golongan darah A-nya itu homozigot, ya, misalnya ini ayah ibu atau ini ibu ayah sama saja, maka ini gametnya satu macam, maka seluruh keturunannya itu adalah golongan darahnya A. Ya, ini kalau A dengan A. Tetapi mungkin saja jika keduanya itu golongan darahnya A, tetapi memiliki keturunan bergolongan darah O, jika A-nya itu heterozigot ya, golongan darah A tetapi membawa genotip O. Kok bisa? Karena dia berasal dari orang tua yang golongan darahnya A dan O ya. Nah, ini ya. Jadi A-nya itu menyimpan. Jadi harus ditelusuri ya, jangan curiga dulu, ini ditelusuri dulu. Berarti salah satunya itu berarti ada golongan darah O orang tuanya. Maka gametnya ini ya, gamet atau sel kelaminnya dia menghasilkan IA dan IO ini sama. Nah, kalau kita masukkan di dalam tabel seperti ini dari ayah, misalnya ini ibu, maka keturunannya itu bisa A homozigot, ini sebanyak 25%, bisa A golongan darahnya, ini ya golongan darah A, tetapi gennya heterozigot, IA, IO, ini IO sebanyak 50%, dan golongan darah O kemungkinannya adalah 25%. Jadi walaupun kecil kemungkinannya, hanya seperempat kemungkinan, tetapi masih ada kemungkinan ya.
Nah, ini kemungkinan besarnya memang golongan darahnya A, 75% ya, walaupun yang dua ini heterozigot. Begitu. Nah, sama saja dengan kalau golongan darahnya B ya. Jadi, misalnya ini tadi B dengan B bagaimana? Ya sama, tinggal ganti hurufnya saja. Ini diganti huruf IB, IB, ini IB, IB, maka semuanya IB. Ini IB, IO, IB, IO ya, kalau misalnya B dengan B. Jadi jawabannya ini mungkin ya. Jawabannya mungkinkah? Berarti jawabannya mungkin, yaitu sebesar 25% kemungkinan. Nah, mungkinkah jika parental golongan A dan B, maka keturunannya nanti golongan darahnya O. Jadi parental itu parent berasal dari kata orang tua ya, parent dalam bahasa Inggris. Golongan darah A dan B ya. Kalau parental itu bahasa Latin, kalau parents itu bahasa Inggris. A, jika ya, jadi kemungkinannya ya, jawabannya kemungkinannya sebagai berikut. Jika parentalnya adalah golongan A dan B homozigot, maka kemungkinan keturunannya bergolongan darah AB seperti persilangan berikut. Ya, IA, IA, IB, IB, maka gametnya ini IA, ini IB, maka ini kalau homozigot. Nah, kemungkinan yang kedua, jika salah satunya adalah golongan A tetapi heterozigot, maka nanti golongan darahnya yang mungkin muncul ya adalah golongan darah AB ya. Ini kan berarti IA, IO. IA, IO, yang B ini IB ya, maka kemungkinannya IA, IB berarti dia golongan darah AB. IB, IO berarti dia golongan darahnya B. Kemungkinan ketiga ya, jika golongan darah salah satunya adalah golongan B homozigot ya, heterozigot maksud saya, mohon maaf. Golongan A homozigot dengan golongan B heterozigot, maka kemungkinan keturunannya bisa golongan darah AB dan golongan darah A ya. Selanjutnya, jika golongan A heterozigot ya dan golongan B-nya juga heterozigot, nah ya ini A dan B ya yang heterozigot, maka semua keturunannya nanti ya ada kemungkinan keturunannya nanti bervariasi. Ada yang golongan AB, ada yang golongan A, ada yang golongan B dan golongan darah O. Jadi semuanya memiliki peluang atau kemungkinan sebesar 25% ya jika A heterozigot dan B heterozigot. Nah, sekarang yang kedua, seorang laki-laki dengan golongan darah AB memiliki jumlah anak. Dalam hal ini anak-anaknya ada yang bergolongan A dan ada yang bergolongan darah B. Bagaimana golongan darah yang dimiliki istrinya? Jadi ada seorang laki-laki golongan darahnya AB, anak-anaknya ternyata ada yang A, golongan darahnya ada yang B. Berarti istrinya pasti ya golongan darahnya apa? Ini ya tadi gambarannya IA, IB, karena golongan darah AB berarti gametnya hanya IA dan IB. Sedangkan istrinya ya supaya mendapatkan golongan darah A dan B itu 0 ya, harus 0 atau IO atau golongan darah O. Sehingga nanti keturunannya hanya A dan B ya. Jadi golongan darah istrinya adalah 0 atau O. Nah, ini ya, berdasarkan uraian tadi kita dapat melihat bahwa jika O dengan O itu golongan darah anaknya atau keturunannya pasti O. Kalau O dengan A bisa O ya. Lah kalau A dengan A bisa A dan O ternyata, tapi tidak mungkin B dan AB. Ini yang tidak mungkin ya. Nah, kalau A dan B ini ternyata bisa juga O muncul lagi ya. Nah, yang tidak mungkin tidak ada, jadi lengkap ini ya. Sekarang tadi ada yang B dengan B, bisa B dengan O. Nah, ini yang tidak mungkin adalah A dengan AB. Selanjutnya, marilah kita melihat silabus KSN ya atau ASN Sekolah Menengah Pertama tahun 2020 ya. Di sini kita lihat ada kompetensi, materi dan lingkup materi. Salah satunya adalah untuk kompetensi menganalisis data
proses pada pewarisan sifat dengan materinya pewarisan sifat, dan di sini lingkup materinya ya. Salah satunya yaitu prinsip dasar persilangan menurut Mendel. Nah, kita cek soal OSN atau KSN tingkat kabupaten tahun lalu atau tahun 2019. Nah, ini ada soal tentang golongan darah ini ya. Ini pewarisan sifat pada golongan darah. Seorang wanita golongan darah B menikah dengan seorang pria golongan darah A. Pasangan ini mendapatkan anak pertama bergolongan darah O. Kemungkinan anak-anak mereka yang kedua lahir bergolongan darah A berpeluang sebesar berapa? Jadi kalau golongan darah A dan B itu kemungkinan anaknya yang bergolongan darah A itu berapa persen? Nah, kita bisa melihat tabel pewarisan golongan darah ya. Misalnya ini tadi A dengan B, ini boleh dibolak-balik ya, B dengan A. Maka kemungkinan keturunannya itu bisa bergolongan darah A, O, B, dan AB. Nah, berikut adalah skema persilangannya ya. Pertanyaan tadi kan berapa persen kemungkinan lahir anaknya yang bergolongan darah A. Nah, ini ya. Ini kan tadi IAIO. Kenapa kita tentukan IAIO? Karena ya ini juga ya, karena di situ sudah disebutkan bahwa salah satu keturunannya bergolongan darah O. Berarti harus ada genotip induknya yang juga O ya, atau golongan darah A tetapi membawa gen O, jadi heterozigot. B-nya juga heterozigot supaya memiliki hasil persilangan atau keturunan ya yang bergolongan darah O. Nah, berikut kita masukkan dalam tabel Punnett ya. Ini IA, IO, kemudian ini IB, IO. Maka ini ya bisa memiliki keturunan bergolongan darah O sebanyak 25%, golongan darah B 25%, 25%, 25% atau seperempat ya. Seperempat sudah kita bahas ya. Kemungkinannya adalah 25% atau seperempatnya. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di video berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.